Kalau perusahaan kami sendiri ya, Lorena Group, kebetulan memang kita ini terbagi antara angkutan untuk penumpang ya, orang, dan juga kita ada layanan perusahaan grup sendiri yang namanya angkutan untuk barang begitu, logistik, ekspres, ya, warehousing dan lain-lain. Pertama-tama tentunya kita tetap memelihara tim yang ada ya, tetap juga menjaga eh, kendaraan-kendaraan yang kita miliki. Namun tentunya ini tidak terlalu mudah ya, karena kan memaintain suatu kendaraan itu tidaklah murah, tidaklah mudah, apalagi kita tahu spare part ataupun yang menjadi tools ya untuk memelihara suatu kendaraan di Indonesia itu umumnya masih harus kita beli dari luar negeri, belum produk lokal begitu. Tentu harganya juga tidak murah dan tidak mudah karena juga currency kita dengan negara saat ini. Sedangkan pendapatan yang didapat adalah pendapatan dalam mata uang rupiah. Tidak mudah, namun kita tetap mempertahankan tim yang ada, kendaraan yang ada. Hal tersebut bisa kita lakukan karena kita juga melakukan transformasi terhadap layanan yang kita tawarkan kepada pelanggan. Akhirnya kita juga melakukan layanan untuk perumahan, untuk program-program tertentu yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi kita tidak fokus hanya dengan apa yang dulu biasa kita lakukan, tapi juga hal-hal baru yang bisa kita lakukan, baik itu memang untuk jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Itu yang kedua. Ketiga tentunya memang kita juga berkolaborasi dengan anak perusahaan lainnya yaitu ESL Express, ESL Logistik. Karena kalaupun kita beroperasi Jakarta, Surabaya dan lain-lain itu bisa dipergunakan ya belinya atau bagasinya untuk pengiriman barang. Namun kita tidak menggunakan untuk hal-hal yang dilarang pemerintah seperti mengirimkan motor untuk Jakarta Surabaya contohnya menggunakan bus antar kota antar provinsi gitu. Jadi ya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, tapi kita juga mengutilisasi resources apa yang kita miliki begitu. Baik, Bu Eka, kita ketahui pandemi ini sudah ada sejak tahun 2020 dan di 2021 juga kita masih berada di tengah pandemi begitu ya. Lantas menurut catatan Anda sudah berapa banyak nih kerugian yang terpaksa dialami oleh perusahaan di tengah pandemi ini? Yang ada saat ini, perusahaan-perusahaan yang ada saat ini adalah perusahaan yang menurut saya memiliki manajemen baik dan sudah beroperasi dalam waktu yang cukup lama ya, tidak sebentar. Dan yang ketiga tentu yang mampu melakukan transformasi dengan kecepatan yang tidak berlama-lama begitu. Kalau yang tidak ada lagi sih sudah cukup banyak. Saya rasa yang beroperasi saat ini kalau dari pengamatan saya, karena saya kan traveling ke daerah-daerah masih ya, yang beroperasi itu kurang dari 50% yang ada saat ini. Dan tidak ada insentif ya dari regulator kepada pengusaha angkutan jalan raya ini, sehingga tentunya yang ada saat ini juga akhirnya mereka harus, ya kalau kami sebutnya tuh PO ya, harus pakai otak begitu. Bagaimana kita ini bisa tetap melayani penumpang kita, tidak menurunkan layanan kita, melihara apa yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kontraksinya tadi saya bilang cukup tinggi ya, cukup tinggi, namun dibandingkan angkutan laut maupun angkutan udara, kontraksi untuk angkutan transportasi darat itu jauh lebih baik dibandingkan. Memang kalau dibilang kerugiannya, saya rasa itu lain-lain ya. Nah, mungkin kalau yang baru beli kendaraan baru ya pasti kerugiannya lebih besar karena bebannya ya, utang dagangnya sangat tinggi. Tapi kalau yang belum sempat membeli atau melakukan investasi secara signifikan dan mereka masih memiliki kendaraan ataupun resources yang kualitasnya masih bagus, tentu bebannya tidak seberat orang-orang yang baru melakukan investasi. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.